Latar belakang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan Hindu tertua kedua di Indonesia. Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasinghawarman pada abad ke-4, lebih tepatnya tahun 358 Masehi di tepi Sungai Citarum, atau saat ini masuk dalam Kabupaten Lebak, Banten. Kerajaan ini adalah kelanjutan sejarah dari Kerajaan Salakanegara yang berdiri antara tahun 130 Masehi sampai 362 Masehi. Pada saat Kerajaan Tarumanegara berdiri, diawali dengan pemindahan ibu kota negara dari Salakanegara ke Tarumanegara, sedangkan Salakanegara menjadi kerajaan daerah di bawah Kerajaan Tarumanegara. Secara etimologi, Tarumanegara berasal dari dua kata, yakni Taruma dan Negara. Kata Taruma diambil dari nama sungai yang membelah Jawa Barat, sedangkan kata negara artinya kerajaan atau negara. Keberadaannya juga diperkuat dengan kabar dari luar negeri, seperti dari Tiongkok yang menyebutkan kerajaan Tolomo atau Tarumanegara. Kabar tentang kerajaan Tarumanegara juga dibawa oleh pendeta dari Kashmir, yaitu Gunawarman, yang menyebutkan bahwa masyarakat pemerintahan Kerajaan Tarumanegara didirikan oleh Raja Dirajaguru Jayasinghawarman mulai tahun 358 sampai 382 Masehi, digantikan oleh putranya Dharmayawarman yang bertahta tahun 382 sampai 395 Masehi. Masa pemerintahan selanjutnya dipimpin oleh Raja Purnawarman mulai dari tahun 395 sampai 434 Masehi. Ia diberi gelar Sri Maharaja Purnawarman Sang Iswara Digwijaya Bima Prakarma Surya Maha Purusa Jagatpati. Setelah Maharaja Purnawarman bertahta, ada beberapa nama raja lainnya seperti Wisnuwarman yang bertahta tahun 434 sampai 455 Masehi, kemudian digantikan oleh anaknya Indrawarman yang bertahta pada tahun 455 sampai 515 Masehi. Kemudian tahun 515 sampai 535 Masehi, Tarumanegara dipimpin oleh Candrawarman, lalu digantikan oleh Raja Suryawarman yang bertahta pada tahun 535 sampai 561 Masehi. Setelah Suryawarman, Kerajaan Tarumanegara berturut-turut dipimpin oleh Kertawarman tahun 561 sampai 628 Masehi, Sudawarman 628 sampai 639 Masehi, Hariwangsawarman tahun 639 sampai 640 Masehi, Nagajayawarman tahun 640 sampai 666 Masehi, hingga terakhir yaitu Raja Linggawarman yang berkuasa pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Masa kejayaan Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan ini mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Purnawarman yang berkuasa antara 395 sampai 434 Masehi, yang merupakan raja ketiga. Di bawah kekuasaannya, rakyat dipimpin secara bijaksana dan Tarumanegara berhasil menguasai 48 kerajaan daerah. Purnawarman adalah penganut agama Hindu, aliran Vaishnava. Pada 397 Masehi, Purnawarman membangun ibu kota kerajaan yang letaknya lebih dekat ke pantai. Kota itu diberi nama Sundapura, cikal bakal kata Sunda sekarang. Raja ketiga sekaligus raja terkenal Kerajaan Tarumanegara bernama Maharaja Purnawarman adalah raja yang gagah, berani, bijaksana, dan sangat memerhatikan kehidupan rakyatnya. Berdasarkan isi prasasti Tugu, pada masa pemerintahan Raja Purnawarman sering terjadi bencana alam berupa banjir. Maka dari itu, beliau memerintahkan untuk menggali sungai Candrabaga dan Gomati sepanjang 12 km atau 6.112 tombak. Penggalian kedua sungai ini dilakukan setelah 22 tahun masa pemerintahan Purnawarman. Selain menghindari banjir, tujuan penggalian dua sungai yaitu untuk mengatasi kekeringan saat musim kemarau. Kerajaan Tarumanegara juga berhasil menjalin hubungan politik dengan bangsa luar seperti India dan Cina. Hubungan tersebut membuat perekonomian kerajaan semakin maju. Hal itu dibuktikan dengan pemberian sedekah 1.000 ekor sapi kepada Brahmana. Gambaran bagaimana kehidupan ekonomi di Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui juga dari catatan Fahin, seorang pedagang dari Tiongkok. Dalam catatannya disebutkan bahwa masyarakat di Kerajaan Tarumanegara memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak, pemburu binatang, dan pedagang.
Beberapa komoditas perdagangan di kerajaan ini seperti perak, kulit penyu, dan cula badak. Tidak hanya itu, Raja Purnawarman juga berani memimpin Angkatan Laut Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang menyerang di perairan barat dan utara. Bajak laut tersebut kerap merampok kapal-kapal rakyat Tarumanegara yang tengah berlayar. Setelah dibasmi oleh Purnawarman, rakyat pun kembali bersukacita. Hasan Japar menerangkan, mulai muncul benih-benih perpecahan di kerajaan Tarumanegara pada era pemerintahan Kertawarman pada tahun 561 sampai 628 Masehi. Beberapa negeri taklukan tidak percaya dengan Raja Kertawarman dalam memimpin pemerintahan dan mengelola wilayah kekuasaan Tarumanegara yang amat luas. Munculnya beberapa kerajaan pesaing juga menjadi salah satu faktor penyebab kemunduran kerajaan Tarumanegara. Ancaman mulai datang dari kerajaan Kalingga di Jawa Tengah, kerajaan seperti Sriwijaya di Sumatera, dan beberapa kerajaan di Nusantara lainnya. Kerajaan Tarumanegara akhirnya bubar setelah wafatnya Raja Linggawarman pada tahun 666 sampai 669 Masehi. Linggawarman tidak memiliki anak laki-laki, melainkan 2 anak perempuan yang bernama Manasih dan juga Subakancana. Pada 669 Masehi, takhta Tarumanegara diwariskan kepada menantu Linggawarman, yakni Tarusbawa, yang tidak lain adalah suami Manasih. Disinilah riwayat kerajaan Tarumanegara benar-benar tamat. Setahun setelah naik takhta, Tarusbawa justru memindahkan pusat pemerintahan dan mengubah nama Tarumanegara menjadi Kerajaan Sunda pada tahun 670 Masehi. Nah, dengan demikian, kemunduran kerajaan Tarumanegara disebabkan oleh faktor yang pertama, serangan dari kerajaan-kerajaan lainnya, yang kedua, pengalihan kekuasaan, dan yang ketiga, kekosongan kepemimpinan. Prasasti Pasir Awi ditemukan terletak di lereng selatan Bukit Pasir Awi, Bogor. Prasasti Cidanghiang ditemukan di tepi sungai Cidanghiang di Desa Lebak, Kecamatan Munjul, Kabupaten Pandeglang, Banten tahun 1947, menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti Jambu ditemukan di perkebunan jambu di Bukit Pasit, Koleangkak, Bogor. Prasasti ini menyebutkan nama Raja Purnawarman yang memerintah di negara Taruma, gagah, mengagumkan, dan jujur terhadap tugasnya. Prasasti Kebun Kopi terletak di Kampung Muara, termasuk wilayah Desa Ciarutan, Cibung Bulang, Bogor. Prasasti ini menampilkan ukiran tapak kaki gajah yang mungkin merupakan tunggangan Raja Purnawarman, yang disamakan dengan gajah Airawata Wahana Dewa Indra. Prasasti Tugu. Dalam prasasti ini disebutkan tentang pembangunan saluran air yang panjangnya 6.112 tombak atau sekitar 11 km.